Halo Sobat TV Andi, bertemu lagi kita dalam podcast TV Andi di mana kita akan berdiskusi bersama seputar hal-hal yang faktual di sekitar kita. Dan pada hari ini kita bersama akan obrolkan sebuah tema yang mungkin sering mampir dalam ruang publik, ruang diskusi kita dalam keseharian kita, yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri sangat luas spektrumnya, mulai dari kepemimpinan dalam kemasyarakatan, korporasi, hingga kepemimpinan dalam sebuah bangsa. Dan telah hadir bersama kita saat ini, beliau adalah Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Wahyu Saronto. Selamat sore Bapak, apa kabar? Terima kasih Bapak telah bersama-sama dengan kita untuk mengobrolkan satu tema yang menarik sekali Pak ini, karena hari-hari ini masyarakat kita banyak berdiskusi tentang topik kepemimpinan ini, karena seperti yang kita bersama saksikan, perkembangan teknologi begitu cepat, begitu juga sosial politik hingga geopolitik, dan itu semua pasti membuat kita berpikir, masihkah relevan kriteria kepemimpinan yang kita pahami 10 atau 20 tahun yang lalu dengan kriteria kepemimpinan yang kita butuhkan hari ini dan di masa yang akan datang. Baik Pak Wahyu, terima kasih, dan pemirsa TV Andi, kita akan ngobrol bersama Pak Wahyu. Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin paling mendasar ya Pak, yang sering kita temui, yaitu menurut Pak Wahyu sendiri masalah krusial seperti apa yang dihadapi bangsa ini dari sisi kepemimpinan, Pak? Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat esensial ya. Kita sekarang berjalan ke depan, di mana dalam perjalanan yang saat ini sampai ke depan ini kita sangat dipengaruhi oleh globalisasi, dipengaruhi oleh lingkungan strategik, dipengaruhi oleh masuk kita ke dalam suatu era yang namanya era VUCA, kemudian juga dinamika atau perkembangan daripada teknologi informasi dan komunikasi. Itu sangat berpengaruh dalam proses kepemimpinan kita, terutama dalam kaitannya dengan regenerasi. Regenerasi seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia ini? Karena ada berbagai macam pola, tipe, dan sudut pandang. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut regenerasi seperti apa sih yang tepat? Seharusnya regenerasi itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Intinya di perencanaan yang baik. Nah, jadi antara lain misal, kita kan tahu, ya, saya mimpin organisasi apa. Yang saya butuhkan itu apa betulnya, untuk memimpin di sini butuhkan apa. Dia harus tahu di bawahnya dia itu siapa saja yang bisa kemungkinan akan memimpin itu, pasti. Jadi harus dilakukan inventarisasi personel atau SDM di bawahnya. Siapa yang mungkin, tidak mungkin semuanya dong, harus terpilih saja. Tadi oleh karena diinventarisir, siapa yang mungkin. Nah, sekarang yang kedua adalah orang ini harus menjadi perhatian utama daripada seorang pemimpin. Ya. Nah, jadi perhatian, mungkin diberikan kesempatan, entah dia namanya kursus dan apapun namanya, pendidikan. Dan kalau zaman saya dulu di sekolah namanya mentoring. Nah, harus ada mentor untuk itu. Jadi kita mementori orang-orang itu. Ya. Kita tuntun dia tentang pekerjaan kita itu, bagaimana pencapaiannya, apa yang mempengaruhi ini, dan selanjutnya lah. Itu berjalan. Itu yang paling penting betulnya. Jadi istilahnya itu terencana, ya, regenerasi yang terencana, bukan mendadak. Yang tahu-tahu comot itu terjadi, nah itu yang terjadi konflik itu. Ya. Jadi salah satu kuncinya terencana, kemudian tadi saya catat juga proses mentoring. Tanpa perencanaan yang matang dan proses mentoring, regenerasi ini juga kemungkinan besar tidak berhasil ya Pak. Kalau tadi Bapak bicarakan asal comot, asal ambil. Oke Bapak, nah saya membaca dari buku ketiga
buku ketiga Bapak, saya membaca tentang perlunya seorang pemimpin memiliki kemampuan membaca tren masa depan atau future thinking. Nah, sementara yang kita ketahui dalam masyarakat pun mengalami gap generation, baik itu dari boomers, milenial, bahkan sampai Gen Z. Mungkin tabrakan paling ini antara generasi milenial ini atau boomers ini dengan Gen Z, karena mungkin ada perbedaan nilai. Nah, dari hal-hal seperti ini, bagaimana seorang pemimpin dapat mengembangkan future thinking-nya jika dia sendiri mengalami gap generation ini? Ya, terima kasih. Sebetulnya itu alamiah saja ya, alamiah. Saya lahir tahun 48. Ada yang mimpin sekarang lahirnya mungkin tahun-tahun, ya katakanlah tahun 80 sudah mimpin, kan gitu ya. Dan yang pasti di antara generasi itu pasti ada perbedaan dan pasti ada kesamaan. Pasti ada itu ya. Yang spesifik saja misalnya. Kalau era saya, seorang pemimpin dituntut disiplin dia. Disiplin, mungkin dikit-dikit otokrasi lah, itulah kita pemimpin. Kalau yang di bawah itu lebih banyak kepada saya ingin kebebasan dalam saya bekerja ini, kan itu ya. Ini jadi satu tuh ya, pada strata yang tertentu ini. Nah, begini, tadi kalau kita singgung masalah future thinking tadi, sebetulnya future thinking itu adalah visioner, sebetulnya. Intinya di visioner itu. Jadi seorang pemimpin harus berpikir visioner, karena dia berjalan ke depan. Tidak ada pemimpin berjalan ke belakang, ya toh, pasti ke depan. Nah, ke depan itu dia harus melihat apa. Sebetulnya ada metode atau sistem atau katakanlah keilmuan yang bisa kita gunakan itu. Yang namanya manajemen strategik. Manajemen strategik itu adalah salah satu ilmu bagaimana kita mendesain ya, kondisi ke depan yang dinamakan skenario profiling. Kita lihat di depan itu ada apa. Itu bisa kita lihat dari kita punya kekuatan sendiri, punya kekuatan yang di luar, kita satukan, kita analisis dia, kita akan tahu gambaran di depan. Kayak apa gambaran kita? Kita mau apa? Yang isinya itu adalah program planning. Kita sangat membutuhkan yang namanya program planning. Suatu organisasi tanpa program planning, dia berarti berjalan secara acak. Nah, tiba-tiba dan mungkin tidak terencana. Nah, program planning yang ada dalam manajemen strategik itu pun, itu harus melihat pada constraint. Ya, constraint itu ada keterbatasan. SDM terbatas, anggaran terbatas, waktu terbatas, dan sebagaimana dan berbagai hal lah itu. Lalu caranya bagaimana itu? Kita harus milih. Itulah haknya seorang pemimpin yang namanya priority. Yaitu dari program 10 ini untuk ke depan, kita harus milih. Karena keterbatasan ini, dia milih hanya 4 saja, cukup 4 saja. Tidak salah dia. Saya punya kekuatan ini, ya 4 program ini saja. Nah, ini lalu ditata di dalam waktu, di dalam anggaran, di dalam SDM, ya, itu dalam pencapaian, itu ya, itu yang namanya action plan. Nah, setiap tahun harus ada action plan. Suatu organisasi baik harus punya itu. Ya. Jadi setiap orang jalan itu sudah ditata tuh. Tidak mudah untuk ini. Saya sendiri mengalami tidak mudah untuk itu. Ini budaya ya, budaya sebetulnya budaya yang mendasar di dalam suatu organisasi. Ya. Kalau ini sudah tumbuh di situ, diterima oleh semua ya, warga di situ, kita akan running well ke depan. Tapi kalau itu misalnya ya masih konflik, ya rebutan program dan sekalian, ya sering kejadian kan. Oh ini didulukan ini tidak, padahal mendadak, program mendadak. Kenapa bisa mendadak? Saya bisa terima akal itu. Karena apa? Di dalam era VUCA, kecepatan perkiraan ke depan itu sangat tinggi. Ya. Mungkin baru 2 langkah, 3 langkah kita sudah berubah. Bisa saja, itu ada perubahan dalam skenario profiling. Kita terima saja perubahan itu. Tidak bisa juga kayak itu. Siapa yang mengira sama Iran sama Amerika itu terus bertempur habis-habisannya? Tidak ada yang mengira. Saya juga prediksi seperti itu. Paling konflik, ya katakanlah mungkin katakanlah penghambatan ekonomi, penghambatan ini. Tapi mereka selalu langsung pakai peluru kendali kan. Tidak ada yang hambat. Dan itu sangat-sangat mengganggu pada sistem ekonomi makro kita dan mikro. Ini kalau kita mau jadi pemimpin nasional ya. Betul.
Oke Bapak, jadi sudah sangat jelas pentingnya perencanaan, action planning, semuanya ditata, Iya, dan semua itu memang rentan, apalagi kita masuk di era VUCA ya iya, Pak. Nah, iya, ini kita masuk ke pembicaraan tentang pergantian kepemimpinan. Kalau tadi iya. regenerasi, sekarang tentang pergantian kepemimpinan itu sendiri. Seringkali di banyak institusi, organisasi, perusahaan, bahkan untuk skala sebuah bangsa sekalipun, pergantian pemimpin itu identik dengan perubahan arah, sehingga banyak hal kemudian berubah, termasuk action, tidak hanya manajemen perencanaan, termasuk action plan-nya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Terlebih satu perusahaan juga dituntut untuk memiliki program jangka panjang, tidak terkecuali juga sebuah bangsa ya Pak ya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak? Ya, tadi sudah saya singgung. Betulnya kita tidak menafikan yang namanya perubahan itu. Ya, perubahan selalu terjadi. Ya, di era VUCA itu sudah jelas ya bagaimana perubahan terjadi. Sampai tapi setiap perubahan itu kita di belakang itu ada yang namanya ambiguen. Ambiguen ini adalah ada peluang dan ada kendala di situ. Ketanggihan seorang pemimpin, kecerdasan seorang pemimpin itu bagaimana merubah yang namanya kendala tadi menjadi peluang. Itu pemimpin seharusnya. Kalau pemimpin tidak berubah itu ya berarti dia belum pemimpin yang baik. Dia harus bisa itu. Itu kira-kira ya. Saya juga prihatin ya. Kadang-kadang orang tidak mudah ya untuk bisa menerima perubahan itu. Namanya konsistensi ya. Oleh karena di dalam katakanlah di dalam proses perjalanan ini ada elemen-elemen persyaratan daripada kayak apa sih pemimpin yang bisa kuat itu. Satu. Kedua adalah punya enggak kita punya perencanaan ke depan. Tadi yang saya katakan tadi Renstra tadi. Renstra itu berjalan bisa setahun, bisa 5 tahun Pak. Itu bisa itu dari kita, tergantung kita. Ya, makin jauh dia makin abstrak. Gitu. Makin dekat dia makin konkret. Itu kan. Oleh karena diambil setahun, dianggap bahwa setahun itu bisa konkret. Ya. Karena kita tahu anggaran kita, tahu SDM kita, tahu dan selanjutnya lah. Jadi bisa kita analisis itu, jadi kita harus begini caranya. Matchingnya harus begini. Ini dikerjakan 3 bulan, ini kerjakan 6 bulan. Itu action plan di situ. Itu antara lain yang penting bagi seorang pemimpin untuk ya katakanlah ada ya seorang pemimpin yang merasa bahwa perencanaan ini suatu yang rahasia. Ya. Hanya dia yang tahu. Sebetulnya tidak. Justru perencanaan ini harus jadi milik organisasi. Oleh karena perlu dipaparkan, dijelaskan pada seluruh anggota. Jadi punya atau ini bisa membangun rasa memiliki tadi itu, rasa memiliki dari organisasi tadi untuk mencapai tujuan itu. Saya kira itu ya. Ya, oke, baik, menarik sekali Pak. Jika tadi kita sudah berdiskusi mulai dari regenerasi sampai di pergantian pemimpin dan berbagai macam resiko yang mungkin bisa terjadi dan pencegahannya. Nah, kita baru-baru ini juga mungkin banyak melihat tentang penempatan jabatan yang berbasis kedekatan, misal. Atau kalau bahasa era 98 mungkin KKN ya Pak ya. Jadi penempatan jabatan hanya berdasar kedekatan, kemudian juga bukan kompetensi, kemudian lemahnya sistem kaderisasi pemimpin seperti yang tadi sempat dibahas Bapak juga, hingga kurangnya regenerasi yang berkualitas. Ini banyak sekali kita lihat hari-hari ini. Nah, menurut Bapak sejauh mana proses meritokrasi masih bisa diharapkan di tengah budaya kepemimpinan yang berkembang saat ini, Pak? Ya, semua juga menginginkan bahwa dalam regenerasi itu orang yang kompeten dia yang memimpin ya. Tapi kita harus juga menyadari bahwa pemimpin itu selalu dilingkari orang-orang terdekat, pasti itu ya. Dia membentuk lingkaran. Nah, kalau kita ya dalam manajemen ada namanya think tank. Ya, kita harus punya think tank orang yang memikir ya di sekitar kita. Karena pemimpin tidak bisa mikir sendiri. Orang yang memikiri tentunya orang yang dekat dengan pemimpin. Dia yang bisa berhak menentukan. Itu katakanlah kalau dia hak prerogatif seorang pemimpin ya oke lah. Itu kita anggap itu aja lah. Nah, kita bisa mengambil kembali orang yang dekat dengan dia untuk memimpin. Saya mengalami juga seperti itu ya. Tetapi sebetulnya kalau dia sadar bahwa dia pemimpin yang rasional ya katakan, dia harus memikirkan tentang
orang ini siap tidak di dekat saya, ya toh. Terutama masalah kapasitas, ya toh. Jadi secara kapasitas dia tidak keilmuan dekat dengan kita. Mungkin dia orang kemampuan lebih dalam manajemen, mungkin di dalam masalah apa saja lah, ya itu ya. Dan itu memang tidak menafikan saya itu, karena seorang pemimpin itu perlu orang terdekat kok, orang-orang dekat yang melingkupi dia, yang mendukung dia. Kalau dia digerogoti terus sama orang sekitarnya kan, yang goblok-goblok misalnya, yang kemudian hanya mikir duit aja, ya rusak ini pemimpin, pasti rusak. Jadi yang perlu kapasiti, ya. Kapasiti ya bisa berdasarkan kemampuan intelektual, ya mungkin integriti, ya mungkin dia moral dia, ya bisa saja. Boleh, karena banyak pemimpin yang dekat ustadz, dekat pendeta, dekat romo, dekat itu. Padahal itu ada dambaan-dambaan dia dari aspek moral, ya, karena dia perlu itu, ya. Nah, saya sendiri juga perlu pendamping itu kan. Saya biasanya kalau memimpin itu biasanya ada orang yang dekat dengan saya yang setiap saat kadang-kadang juga bisa itu saya minta pendapat dari aspek dia yang kuasa itu, keagamaan, manajemen, ya mungkin intelijen dan selanjutnya. Ya, baik, menarik sekali Pak. Jadi untuk menutup obrolan kita hari ini, nah ini banyak yang mungkin menanyakan tentang nilai inti kepemimpinan atau core leadership value. Apa saja yang perlu dimiliki pemimpin di masa yang akan datang? Karena ini banyak sekali Pak yang kita hadapi hari-hari ini dalam hitungan bulan, mungkin malah hari ya, masuk 2026, banyak sekali nih yang berubah mulai dari sosial politik hingga geopolitik, bahkan tentang perkembangan teknologi, keamanan data, dan lain-lain. Nah, mungkin dari Pak Wahyu bisa menyampaikan ini, Pak. Ya, sebetulnya saya menerbitkan buku ini, sebetulnya itulah dorongannya. Dorongannya karena kita harus regenerasi, harus yang baik. Karena krusialnya tadi sampaikan di masa regenerasi. Nah, dengan ya ini saya harapkan bisa menjadikan, katakanlah ini tidak sempurna ya, pasti ada kelemahan-kelemahan, biasa adalah itu ya. Ini. Tapi yang kita harapkan frame ya, frame kekinian namanya, dan frame visioner itu ada pada setiap orang pemimpin. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya hari ini, tapi juga saya tahu pekerjaan saya di masa depan. Itu sebetulnya yang kita harapkan itu. Ya. Jadi jangan fokus pada ini saja, tidak tahu di depan. Kita harus tahu di sini saya selesaikan permasalahan di sini, karena permasalahan itu akan timbul setiap saat. Kalau kita ingat era VUCA itu, ya, era VUCA gitu, kecepatan bergulir, kompleksitas, gitu. Nah, kemudian ambiguan, ya kan itu misalnya gitu kan beberapa hal yang harus kita jadikan acuan. Itu bukan bohong, itu benar itu kajian betul. Nah, munculnya kan dekat-dekat itu ada tuh, namanya oligarki, namanya hedonik, namanya apa, segala macam lah. Akibat daripada itu, kejadiannya kan artinya itu. Nah, saya maksudkan dengan yang tadi, ya apa sih elemen kepemimpinan yang menurut baik? Nggak ada Pak, Bu, nggak ada yang sempurna, itu nggak ada. Tapi ada acuan itu, ya acuan ini bisa dapat dari mana saja. Antara lain, saya selalu megang inti begini, kalau seorang pemimpin dia harus punya integriti. Artinya bahwa dia harus bisa menjadi teladan orang lain, terutama di bidangnya. Nah, saya kan tidak sempurna. Nah, saya di bidangnya, saya menguasai masalah manajemen strategik. Di manajemen strategik saya terapkan betul itu. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, pemimpin dia punya follower, punya anak buah. Loh, anak buahnya apakan? Dia banyak sekali anak buah itu. Saya harus bisa membangun komitmen di antara mereka. Gitu. Saya bangun, saya jelaskan tentang rencana kerja, tentang apa. Itu intinya apa? Membangun komitmen dia. Supaya dia menyatu, jadi ikatan satu, mendukung program yang saya buat ini. Tadi yang namanya Renstra tadi, atau program planning tadi, itu mendukung itu. Lalu apa? Dengan perubahan era VUCA tadi, apa kita kaku dengan ini? Tidak. Nah, kita harus fleksibel dengan ini. Oleh karena yang terakhir, elemen dari pemimpin adalah dia harus memiliki konsistensi, tetapi fleksibel dalam pencapaian. Jadi dia konsisten pada itu, yang tujuannya itu sana. Tapi untuk capai sana kan bisa lewat gini, bisa lewat sini, karena era VUCA itu. Gitu. Ada kecepatan perubahan, katakanlah hambatannya banyak, lingkungan strategi yang berubah, globalisasi, teknologi informasi komunikasi, berubah semua itu kan. Masa kita kaku dengan punya kita, tidak. Itulah disesuaikan. Namanya kalau sekarang diadopsi. Kita adopsi saja itu.
mana yang kuat untuk kepentingan ke depan itu. Itu ya harus bisa, seorang pemimpin harus bisa begitu, bisa menyatukan itu. Ya. Nah, tadi yang satu ada punya integriti, dua membangun komitmen tadi, yang ketiganya dia konsisten dalam pencapaian yang fleksibel, caranya fleksibel. Tetap, tapi dia fleksibel mencapainya. Jadi, Oke, saya baik. kira itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wahyu untuk obrolan kita hari ini, dan pemirsa TV Andi, banyak sekali yang kita dapatkan dalam obrolan kita hari ini tentang bagaimana mengukur atau juga menakar bagaimana pemimpin masa depan, baik itu di masyarakat kita, mungkin juga di korporasi hingga dalam sebuah bangsa. Banyak hal tadi sudah beliau sampaikan yang mungkin bisa menjadi pembelajaran kita bersama tentang bagaimana melangkah bersama mengembangkan dan memajukan negeri ini. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti mengucapkan terima kasih atas perhatian semua, dan juga terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan obrolannya. Dan ini bukunya luar biasa, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Beliau membicarakan banyak hal ya Pak ya, mulai dari pemimpin hari ini hingga di masa yang akan datang berikut, dengan banyak beliau memberikan insight-insight apa saja ya Pak ya yang akan dihadapi di masa depan. Nah, untuk pemirsa TV Andi yang ingin mendapatkan bukunya, segera saja di toko buku terdekat, sudah banyak, juga ada di marketplace kami, marketplace penerbit Andi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.